warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk siswa-siswi kelas 9 yang luar biasa. Perkenalkan, saya Dewina. Saya akan menemani kalian pada pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, yaitu bab pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan pidato yang bertujuan untuk mengajak, memengaruhi, atau meyakinkan pendengar agar melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan pembicara. Agar pendengar tertarik dan mau mengikuti pesan yang disampaikan, pidato persuasif biasanya disertai gagasan, pendapat, informasi, maupun alasan yang mendukung topik pembicaraan. Dengan demikian, pendengar tidak hanya mendengar ajakan, tetapi juga memahami alasan mengapa hal tersebut penting dilakukan. Selanjutnya, mari kita pahami tujuan pidato persuasif. Tujuan utama pidato persuasif adalah mendorong atau mengajak masyarakat melakukan sesuatu hal yang baik. Selain itu, pidato persuasif juga bertujuan memperkuat kebiasaan baik yang sudah ada serta mengubah kebiasaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri pidato persuasif. Anak-anak, pidato persuasif memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis pidato lainnya. Ciri pertama, pidato persuasif mengandung kalimat ajakan, perintah, atau rekomendasi. Ciri kedua, pidato persuasif bersifat mengajak dan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri ketiga, pidato persuasif bersifat membangun, memotivasi, dan menginspirasi pendengar. Dan ciri terakhir, pidato persuasif mampu membangun emosi pendengar sehingga mereka merasa tergugah dan tertarik mengikuti ajakan pembicara. Setelah memahami ciri-cirinya, berikutnya kita akan mempelajari struktur pidato persuasif. Struktur pidato persuasif terdiri atas 3 bagian utama. Bagian pertama yaitu pembukaan. Pada bagian ini terdapat salam pembuka, ucapan penghormatan ataupun sapaan kepada hadirin serta ucapan syukur. Selanjutnya terdapat ucapan penghormatan sebagai bentuk penghargaan pada tamu atau audiens yang telah hadir. Kemudian, ucapan syukur disampaikan sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang telah diberikan. Bagian kedua adalah isi pidato. Pada bagian ini, pembicara menyampaikan gagasan, pendapat, alasan, serta informasi yang berkaitan dengan topik pidato. Isi pidato juga berisi ajakan yang bertujuan memengaruhi pendengar agar lebih meyakinkan. Isi pidato sebaiknya didukung oleh data atau fakta yang relevan. Bagian terakhir yaitu penutup pidato. Pada bagian ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, serta ucapan terima kasih. Baik, untuk memperjelas pemahaman kita mengenai pidato persuasif, selanjutnya saya akan membacakan salah satu contoh pidato persuasif tentang pergaulan bebas yang saya ambil dari laman Ruang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya cintai, yang saya banggakan, teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman pencerahan. Hadirin semuanya, pada kesempatan berbahagia ini izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema pergaulan bebas musuh terbesar remaja. Teman-teman yang saya sayangi, kita semua tahu bahwa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini adalah masa yang penuh dengan tantangan, godaan, dan peluang. Masa ini juga adalah masa yang menentukan arah dan kualitas hidup kita di masa depan. Namun, sayangnya, banyak remaja yang tidak menyadari hal ini. Banyak remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Pergaulan bebas adalah perilaku yang melanggar norma agama, hukum, dan moral, seperti berzina, minum minuman keras, narkoba, tawuran, dan lain-lain. Pergaulan bebas adalah musuh terbesar remaja. Mengapa demikian? Karena pergaulan bebas dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar. Di antaranya, dampak fisik seperti penyakit kelamin, kehamilan tidak diinginkan, aborsi, dan kematian. Lalu ada dampak psikologis seperti stres, depresi, trauma, rasa bersalah, dan hilangnya rasa percaya diri. Lalu ada dampak sosial seperti terisolasi dari lingkungan, dicap buruk oleh masyarakat, dan terlibat masalah hukum. Lalu ada dampak pendidikan seperti menurunnya prestasi, putus sekolah, dan tidak memiliki keterampilan. Lalu ada dampak ekonomi seperti boros, ketergantungan, dan tidak mandiri. Lalu ada
dampak spiritual, seperti jauh dari Allah, tidak taat beribadah, dan tidak berakhlak mulia. Teman-teman yang berbahagia, apakah kita mau hidup hancur karena pergaulan bebas? Tentu tidak, bukan? Maka dari itu, kita harus berusaha untuk menjauhi pergaulan bebas dan melindungi diri kita dari godaan setan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu ingat bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mengetahui segala perbuatan kita. Kita harus selalu berdoa dan memohon perlindungan dari Allah dari segala kejahatan. Kedua, kita harus memilih teman yang baik dan soleh. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang bisa memberi pengaruh positif, nasihat, dan motivasi kepada kita. Kita juga harus menjauhi teman-teman yang suka mengajak kita ke hal-hal yang buruk dan maksiat. Lalu yang ketiga, kita harus mengisi waktu luang kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan produktif. Kita bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, organisasi kemasyarakatan, atau hobi positif. Kita juga bisa belajar, membaca, atau berolahraga untuk meningkatkan pengetahuan dan kesehatan kita. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjauhi pergaulan bebas dan menyelamatkan masa depan kita. Saya berharap kita semua menjadi remaja yang beriman, berilmu, berakhlak, dan berprestasi. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pidato saya. Semoga pidato saya bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai menyampaikan pidato persuasif. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.